Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidan Zulkifli Setiaji dan saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu apa yang dimaksud identitas primordial dan apa bedanya dengan identitas nasional. Nah, untuk identitas primordial itu identitas yang berdasarkan suku, ras, agama, dan budaya yang telah didapatkan sejak lahir dan biasanya akan membentuk loyalitas seseorang terhadap kelompok tertentu. Dan untuk identitas nasional adalah identitas seseorang dalam suatu kelompok yang membentuk sebuah negara. Untuk nomor 1 itu saja. Untuk nomor 2 akan dijawab oleh Faris. Perkenalkan, nama saya Faris Ihsan Alyawa. Saya akan menjawab nomor 2 dan nomor 3. Untuk nomor kedua, identitas primordial yang terus menguat dapat mengancam persatuan dan kebinekaan Indonesia. Benarkah? Jawabannya itu benar. Jika identitas primordial berkembang secara eksklusif dan berlebihan, dapat menyebabkan fanatisme kelompok yang berpotensi memicu konflik serta menghambat integrasi sosial. Namun, jika dikelola dengan baik, identitas primordial dapat menjadi kekayaan budaya yang memperkuat kebinekaan Indonesia. Kemudian nomor 3, jika mengancam persatuan dan kebinekaan Indonesia, apakah sebaiknya identitas primordial itu dihilangkan? Jawabannya, identitas primordial tidak perlu dihilangkan, tetapi perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik. Pendidikan multikultural dan sikap toleransi antar kelompok dapat membantu agar identitas primordial tetap menjadi bagian dari keberagaman tanpa mengancam persatuan. Nomor selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya, Afriza. Perkenalkan, nama saya Afriza Firi Saputra dengan NIM 24152402. Saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan nomor 4, yaitu dapatkah identitas primordial itu memberikan kontribusi positif dan baik bagi pembangunan bangsa? Dari hasil diskusi kelompok kami, jadi jawabannya adalah ya, bisa. Jika identitas primordial ini dijadikan sebagai kekuatan untuk memperkaya budaya nasional, meningkatkan solidaritas nasional, dan juga mendukung pembangunan perekonomian Indonesia melalui industri budaya dan sektor kepariwisataan. Nah, selain itu juga dengan adanya identitas primordial di kalangan masyarakat, masyarakat jadi berlomba-lomba untuk saling meningkatkan perekonomian mereka, sehingga dari hal ini, dari rasa berlomba-lomba ini, perekonomian Indonesia ini akan dapat tumbuh secara berkala dan tentunya akan memberikan kontribusi positif dan baik bagi pembangunan bangsa. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raufiel Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Raufiel Hadi dengan NIM 24152408 dari kelas 1 AD 4 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu mengapa mengunjungi museum dan wisata budaya merupakan bagian penting dari pembelajaran yang dapat memperkaya, memperteguh jati diri bangsa, serta mengokohkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, jadi di museum itu bukan sekedar menyimpan barang-barang yang bersejarah ataupun hal lainnya, tapi juga dalam museum itu dia menyimpan barang-barang yang berhubungan dengan asal-usul kita ataupun berhubungan dengan sejarah perjuangan para pahlawan yang memperjuangkan bangsa ini. Sehingga ketika kita mengunjungi museum, kita akan semakin bangkit gitu rasa diri kita itu sebagai bangsa Indonesia, karena kita mengetahui seberapa keras perjuangan pahlawan dalam memperjuangkan republik ini. Yang kedua, kenapa gitu mengunjungi wisata budaya itu dapat memperkokoh kebangsaan kita. Nah, jadi ketika kita mengunjungi budaya, kita dapat melihat budaya-budaya lain, dan kita juga semakin paham gitu tentang keberagaman bangsa ini. Dengan kita memahami keberagaman bangsa ini, kita dapat memperteguh rasa persatuan dan kesatuan kita terhadap bangsa Indonesia ini. Nah, oleh karena itu mengunjungi museum dapat memperkuat rasa persatuan kita dengan mempelajari sejarah para pahlawan, dan dengan mengunjungi tempat wisata budaya kita dapat memperkuat rasa kebangsaan dengan mengetahui bahwa bangsa Indonesia ini tuh beragam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.